الله أبو القاسم والزهراء وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والملائكة السماوات والأرض والأولياء الله تعالى والصالحين من المشرق والمغرب والعلماء العاملين والفقهاء والقراء والسادة الصوفية المحققين ولأستاذنا ولمشايخنا وذوي الحقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات جميعا بحقي وببركتي وبكرامتي وبمعجزتي وبمنزلتي وبشفاعتي وبحرمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqain, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblatain, anta syamsun anta badrun, anta nurun fauqa nur. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu menurunkan rahmat-rahmatnya, juga berkah-berkahnya, juga nikmat-nikmatnya, serta hidayah juga kesehatan pada setiap diri kita, khususnya di malam hari ini. Dilangkahkan setiap diri kita untuk berhadir di majelis kita ini. Seperti biasa pada malam Sabtu, rutinitas yang terjalani di majelis kita ini, yakni pengkajian ilmu ma'rifatullah dan hakikatullah, yang semoga di setiap pembelajaran, pengkajian di setiap malam Sabtunya membawa kefahaman ilmu, semakin lebih faham lagi dan meningkatkan daripada kualitas iman dan yakin di setiap diri kita. Dengan berkah Allah di dalam keberkatan nurun
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam terhantarkan pula kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para ahlul bait, keluarga beliau, dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau, juga kepada sekalian umat-umatnya di setiap generasinya, di setiap zamannya, sampai di hari kemudian. Pada diri baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyatakan akan nurullah pada diri baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyatakan nurullah, ternyatakan sirrullah, juga ternyatakan kalamullah. Nyata ternyatakan pada diri baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak dahulu kala, bahkan sebelum ada kezohiran manusia yang diberi nama Muhammad bin Abdullah. Awal mula sekali, bahkan sebelum penciptaan tiap-tiap segala sesuatu, nurullah atau nur Allah bersifat amat maha terpuji. Nur Allah bersifat amat maha terpuji. Adapun amat maha terpuji dalam literatur bahasa Arabnya ialah Ahmadun. Ahmadun atau Ahmad artinya amat maha terpuji. Nur Allah bersifat amat maha terpuji, maka berarti nur Allah itulah Ahmad. Ini belum ada penciptaan tiap-tiap segala sesuatu. Apa saja belum ada, akan tetapi nur Allah yang bersifat Ahmad sudah lebih dulu ada. Nur Allah yang bersifat
amat maha terpuji itu atau Ahmad itu meliputi kesegenap segala penjuru. Segala sesuatu belum ada, akan tetapi nur Allah sudah meliputi ke segala penjuru. Langit dan bumi belum ada, alam belum ada, bahkan tiap-tiap segala sesuatu belum ada. Namun nur Allah sudah ada, bahkan meliputi ke segala penjuru. Kalau dibahasakan, kanan, kiri, muka, belakang, atas maupun bawah, tidak ada yang tidak terpancari akan nur Allah. Dibahasakan meliputi. Bukan meliputi apa yang ada, karena segala apa yang ada belum ada di kala itu. Ini kita bercerita tentang awal mula. Segala sesuatu belum ada, tapi ia nur Allah itu sudah meliputi. Tidak ada ruang sedikit pun, tidak ada ruang sekecil apapun di kala itu yang tidak diliputi nur Allah yang bersifat Ahmad. Kalau kembali kepada pembahasan dahulu-dahulu, Ahmad itu ya wajahnya. Itulah sebenar-benarnya sir Allah. Bahkan itulah sebenar-benarnya kalam Allah, atau yang disebut firman Allah. Jadi bila disimpulkan, bahwa nur Allah yakni Ahmad tiada lain sir Allah, tiada lain kalam Allah atau firman Allah.
kalam Allah itu atau firman Allah itu ya kata-kata Allah. Iya kan? Maka jika diterjemahkan di dalam bahasa kita atau bahasa Indonesia, nur Allah atau Ahmadun itu adalah sir Allah atau rahasia Allah, atau juga bisa dikatakan nur Allah itu atau Ahmadun itu, dia adalah sir Allah, dia adalah rahasia Allah, bahkan dia pun adalah kata-kata Allah itu sendiri atau perkataan Allah itu sendiri, yang umumnya kita mengenal dengan sebutan kalam atau firman. Jadi ketika di dalam Quran tersebutkan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, yang artinya apabila Allah berkehendak maka ia cukup berkata, ya kan? Maka ia cukup berkata kun fayakun. Nah, maksud dari firman tersebut, apabila ia berkehendak maka cukup ia berkata. Artinya apabila zat Allah Ta'ala, apabila zat mutlak berkehendak, maka nur Allah itulah, maka nur Allah itulah yang akan tajalli. Nur Allah tadi kan kata-kata Allah. Kalau nur Allah itulah yang ternyatakan pada apa yang dikehendaki. Maka rumusnya nur Allah itulah atau Ahmadun itulah atau sir Allah itulah atau rahasia Allah itulah yang dimaksud dengan kun. Jadi kun itu bukan sekedar kata-kata, bahkan nur itu sendirilah yang dikatakan kun. Nur itu sendirilah yang dikatakan kun. Jadi bukan seperti yang kita pikirkan, bukan seperti apa yang kita pahami. Allah berkata jadi begitu, bukan. Jadi itu bahasa Arabnya tadi adalah kun. Kun itulah nur itu. Kun itulah nur itu. Kaf dan nun
Bila dipisah, kun itu ialah huruf kaf dan nun. Kaf itu menunjukkan kepada karamatullah. Kafnya bermakna karomatullah atau karomah Allah, itu kaf. Sedangkan nun bermakna nur Allah. Maka kun ya nur itu sendiri. Lepaskan pemikiran kita yang seolah-olah dalam pemikiran kita Allah berkata sebagaimana kata-kata manusia, kun jadi, begitu. Karena Allah mencipta itu langsung. Langsung Allah itu mencipta secara langsung. Bila ia berkehendak, maka nur itu menyata. Bila ia berkehendak, maka nur itu langsung menyata. Maka itulah dibahasakan dalam bahasa Quran, ia berkata kun jadi. Kun ya nur itulah adanya. Sedangkan fayakun itulah alam semesta. Kun itulah nurullah atau Ahmadun. Kita umumnya mengenal Nur Muhammad. Ya, jangan terkecoh dengan bahasa. Nurullah ya Ahmadun. Ahmadun umumnya dikenal dengan sebutan Nur Muhammad. Awalnya dia tunggal, makanya disebut Ahmad. Lalu kemudian si Ahmad itu tersirat pada tiap-tiap segala sesuatu, termasuk manusia. Dari situ dia menjadi jamak. Dari Ahmad menjadi Muhammad. Jadi Muhammad itu jamak. Ini sekilas pengetahuannya. Namun kita akan mengungkap atau mengupas tentang hakikat nur Allah itu, atau mengupas tentang hakikat Ahmadun itu yang dikenal dengan sebutan Nur Muhammad. Kembali kepada apa yang disampaikan tadi, bahwa kun itulah nur Allah. Berarti kun itu ya Nur Muhammad, iya kan? Kun itulah nur Allah. Nur Allah itu Ahmadun, Ahmadun itu ya Nur Muhammad. Kun itulah nur Allah. Fayakun itulah sekalian alam. Sekalian alam, tiap-tiap segala sesuatu apapun yang ada, itulah fayakun. Artinya Nur Muhammad sudah tersirat
pada sekalian alam. Maka lengkaplah sebutannya yang terfirmankan di dalam Quran, yakni kun fayakun. Bahkan ada di dalam salah satu kitab, ini kitab-kitab lawas, kitab bahari, dikatakan di sebuah kitab, kun itu adalah salah satu nama yang tersembunyi bagi Tuhan. Sebelum ada tiap-tiap segala sesuatu, segalanya belum ada. Apa saja yang dikatakan sekalian alam belum ada, saat itu Tuhan bernama Kun. Ada di salah satu kitab. Dahulu Bahari sempat membaca dan mempelajarinya. Ada tertulis di kitab Abulung. Kalau ada yang pernah membaca kitab Abulung atau Abdul Hamid Abulung, ya kan? Di situ ada tertulis bahwasannya sebelum ada tiap-tiap segala sesuatu, sekalian alam belum ada, dikala itu Tuhan bernama Kun. Belum bernama Allah bahkan. Nah, ini tadi tersampaikan bahwa Kun ia nur Allah, rahasia Allah, Ahmad, yang umumnya dikenal dengan sebutan Nur Muhammad. Ia tidak berbentuk sebagaimana makhluk, karena makhluk belum ada. Si kun itu kun itu tidak berbentuk sebagaimana makhluk, karena makhluk belum ada. Kun itulah dalam pembelajaran kita disebut Nur Muhammad yang qadim. Kun itulah Nur Muhammad yang qadim. Kaf dan nun. Lalu dikatakan rahasia dari tiap-tiap segala sesuatu apapun yang ada di seluruh sekalian alam ini. Apa saja rahasia dari tiap-tiap segala sesuatu itu terhimpun di antara huruf kaf dan nun. Jadi rahasia penciptaan tiap-tiap segala sesuatu terhimpun di antara huruf kaf dan nun. Kaf dan nun tadi kalau digabung jadinya kun. Kun itu ya Nur Muhammad, ya kan? Atau Nurullah, atau Ahmad. Rahasia penciptaan tiap-tiap segala sesuatu terhimpun di antara huruf kafnya dan huruf nunnya, di antaranya. Bila disimbolkan dalam huruf, maka di antara huruf kaf nun itulah lam
mim. Itulah lam mim. Coba sebut huruf hijaiyah. Alif ba ta sa, alif ba ta sa, jim ha kha, terus sampai huruf kaf, lam mim nun. Berarti di antara huruf kaf dan nun ada lam mim. Apa itu lam? La ilaha illallah. Apa itu mim? Muhammadur Rasulullah. Apa isyarat dari Allah Ta'ala, maksud daripada dua kalimat syahadat? Isyaratnya ialah bahwa dua kalimat syahadat itu mengungkapkan rahasia tentang kun. Bahwa dua kalimat syahadat itu mengungkap akan rahasia Nur Muhammad. Bahwa dua kalimat syahadat itu adalah misteri tentang Nur Muhammad. Bahkan bila dirinci dalam hitungan huruf demi huruf, la ilaha illallah ada 12 huruf. Muhammadun Rasulullah juga ada 12 huruf. Itu kalau dirinci lagi, la ilaha illallah 12 huruf, Muhammadun Rasulullah juga ada 12 huruf. Itulah yang ternyatakan menjadi siang dan malam, 12 jam siang, 12 jam malam, 24 jam. La ilaha illallah menunjukkan tentang tentang jati diri zat Allah. Sedangkan Muhammadur Rasulullah menunjukkan tentang jati diri Muhammad Rasulullah. Bila dikupas dan dirinci, maka la ilaha illallah merujuk dan menunjuk kepada Nur Muhammad yang qadim. Muhammadun Rasulullah merujuk dan menunjuk kepada Nur Muhammad yang bersifat muhaddats.
Maka hakikatnya la ilaha illallah itulah si qadim. Muhammadur Rasulullah itulah si muhaddas. Kada perlu lagi lah disampaikan nama qadim, nama muhaddas, tahu aja sudah, ya kan? Ampunnya masih disampaikan, masih TK terus kita berataan kada naik kelas, masa disebut terus. Yang penting tahu sudah yang qadim mana, yang muhaddas mana. La ilaha illallah itulah si qadim. Muhammadur Rasulullah itulah si muhaddas. La ilaha illallah atau si qadim ternyatakan pada tarikan napas. Muhammadur Rasulullah ternyatakan pada hembusan napas. Ini qadim, ini muhaddas. Naiknya napas itulah kenyataan la ilaha illallah. Hembusan napas itulah kenyataan Muhammadur Rasulullah. Itulah mengapa berulang-ulang kali tersampaikan bahwa ketika engkau menghirup napas, maka hakikatnya yang qadim misra kepada yang muhaddas. Ketika napas berhembus, maka saat itulah yang muhaddas mesra kepada yang qadim. Pernah kalau tersampaikan itu? Jangan lupa, karena itu rumus. Rumus itu kan boleh lupa. Maka ketika engkau menghirup napas dan menghembuskan napas, saat itu secara batiniah sir batinmu telah mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa huruf, tanpa suara, karena ia telah masuk di dalam kesadaran berdasarkan ilmu. Ini ilmu yang disampaikan, ya kan? Ini ilmu yang disampaikan. Tersampaikan ilmunya ialah pada naik napasmu, disitulah la ilaha illallah. Begitu tadi kalau kan? Pada saat hembusan napasmu, disitulah Muhammadun Rasulullah. Tahu sudah? Nah, ketika engkau tahu, lalu kemudian engkau merasakan naik turun napasmu, engkau menyadari akan naik turun napasmu, berarti engkau telah mengikrarkan dua kalimat syahadat di setiap tarikan hembusan napasmu, tanpa huruf,
tanpa suara. Artinya kada dibaca melalui lisan, melainkan sudah ternyatakan di dalam rasa kesadaran. Nah, rumus-rumus itu diketahui, dipahami, diyakini. Bila sudah diketahui, bila sudah dipahami, bila sudah diyakini bahwa naik turun napasmu ternyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka 12 jam siang, maka 12 jam malam napasmu itu naik turun terus kada? Ya kalau lah, maka berarti 24 jam secara hakikat sir batinmu, walaupun tanpa terucap melalui lisan, sir batinmu sudah mengikrarkan selama 24 jam napasmu mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka kapanpun kematian mendatangimu, maka di mana saja kematian mendatangimu, maka ia mendatangimu di saat engkau mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kapanpun kematian mendatangimu, di mana saja kematian mendatangimu, saat itu kematian datang dikala sir batinmu telah mapan di dalam pengikraran la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bila kematian itu datang sementara sir batinmu di dalam pengikraran 2 kalimat syahadat tadi, walaupun tanpa huruf, tanpa suara, maka nyatalah di situ husnul khotimahnya. Artinya engkau mati di dalam penyaksian 2 kalimat syahadat, begitu maksudnya. La ilaha illallah si qadim, Muhammadur Rasulullah si muhaddas. Maka berarti dirimu zahir maupun batin benar telah diliputi dan terliputi akan nur Allah. Ketika engkau sudah mengetahui, memahami, meyakini akan 2 kalimat syahadat pada naik turun napasmu, himpun yang qadim dengan yang muhaddas,
menjadi satu, misra dan mesra. Maka zahir wal batin, ruh dan jasad, tidak terlepas dari liputan Nur Muhammad. Maka jika zahir dan batinmu, maka jika roh dan jasad itu tidak terlepas dari liputan Nur Muhammad, maka berarti yang ada hanyalah Nur Muhammad. Tidak ada yang lain. Maka itulah makna daripada nurun fauqa nur, antara yang qadim dengan yang muhaddas. Nurun fauqa nur, nurun fauqa nur. Dan karena nur itu meliputi roh dan jasad, maka itulah maknanya nurun ala nur, nurun ala nur. Nurun fauqa nur, nurun ala nur. Lalu kemudian ketika zahir batinmu, ketika ruh jasad itu terliputi dan diliputi Nur Muhammad, sehingga yang ada hanya Nur Muhammad, zahir batin. Sehingga yang ada hanya Nur Muhammad, roh dan jasad. Itulah pandangan orang-orang hakikat. Itulah pandangan orang-orang arif billah. Tidak ada yang ia pandang, tidak ada yang ia lihat selain Nur Muhammad. Yang memandang adalah nur, yang dipandang pun adalah nur. Jika yang memandang adalah nur, yang dipandang pun adalah nur, maka itulah yang dimaksud nurun fi nur, nurun fi nur. Begitu pula kebalikannya, nurun fi nur. Begitupun ke tiap-tiap segala sesuatu, nurun fi nur, nurun fi nur. Memandang rembulan, nurun fi nur, nurun fi nur. Memandang matahari, nurun fi nur, nurun fi nur. Maka jika telah diketahui
dan dipahami, bahkan teriyakini bahwa tiap-tiap segala sesuatu semuanya diliputi nur Muhammad. Tidak ada yang tidak diliputi oleh nur Muhammad. Maka itulah makna dari kalimat dia yang dulu dengan dia yang sekarang tidak ada bedanya. Dia yang dulu itu yang mana? Yang tadi dikatakan sebelum ada apa-apa, tiap segala sesuatu belum ada. Yang mana di awal tadi, itu dia yang dulu. Segala sesuatu belum ada, semua belum ada, apapun belum ada. Baru kun, ya Allah. Yang tadi dikatakan nur Allah yang ada. Nur Allah itu ya Ahmad. Ahmad itu ialah nur Muhammad. Itu yang dulu. Tapi dalam pandangan orang arif billah, dalam pandangan hakikat, bahwa tidak ada yang memandang dan tidak ada yang dipandang, melainkan hanyalah nur Muhammad adanya. Yang qadim dan muhaddas, misra lagi mesra. Begitu kalau lah. Yang qadim dan yang muhaddas, misra lagi mesra. Satu dalam kesatuan. Nur itu sendiri. Maka berarti dia yang dulu dengan dia yang sekarang tidak ada bedanya. Mengapa dikatakan demikian? Kalau dia yang dulu dengan dia yang sekarang berbeda, berarti dia baharu, ya kan? Berarti dia terikat oleh ruang dan waktu, lapuk terkena hujan dan panas. Itu kalau berubah. Ini kita berbicara nur, bukan berbicara kitanya. Kalau kitanya berubah, kalau kitanya berubah, karena hakikat si kitanya adalah makhluk. Tapi karena kita berbicara dianya, dia bukan makhluk. Ya kan? Dia bukan makhluk, tapi dia meliputi makhluk. Kita ini makhluk. Dia bukan makhluk, tapi dia meliputi si makhluk. Nah, pandangan orang arif billah, pandangan hakikat, janganlah engkau bergantung kepada kemakhlukan dirimu. Berlepaslah engkau dari sisi kemakhlukan dirimu, karena makhluk tidak akan bisa sampai kepada Allah. Yang bisa sampai kepada Allah hanyalah ya'rifullaha illallah. Yang bisa sampai kepada Allah
hanyalah Allah itu sendiri. Artinya satukan pandangan. Satukan pandangan. Bila jahir batin, bila roh dan jasad, ialah Nur Muhammad. Maka berarti yang memandang adalah Nur Muhammad. Sekali lagi, bila zahir dan batin, roh dan jasad adalah Nur Muhammad. Bujur kada itu dulu, bujur kada. Jangan bujur-bujur. Dalam keyakinan di diri kalian tuh membujurkan kada. Kan rinciannya tadi sudah nurun fauqa nur, nurun ala nur. Berarti roh dan jasad adalah nur. Zahir batin adalah nur. Dalilnya nurun ala nur. Roh itu nur, jasad itu nur. Batin itu nur, zahir adalah nur. Berarti zahir batin, roh dan jasad adalah nur. Jika zahir batin, jika roh jasad adalah nur, berarti yang memandang adalah nur. Berarti yang mendengar adalah nur. Berarti yang berkata-kata adalah nur. Makanya dikatakan orang yang paham di hakikat dan ma'rifat aja yang mengerti. Ini kalau dibawa keluar ke orang awam, kada paham dia. Lalu ujarnya ini ilmu sasat. Ya kan? Kenapa? Karena mereka tidak tahu ilmunya. Bujur kan? Iya kada tahu ilmunya. Maka wajarlah mereka mengatakan ini ilmu apa? Kada masuk di akalnya. Bila zahir batin, roh jasad adalah nur, maka yang memandang adalah nur. Yang dipandang pun adalah nur. Yang mendengar adalah nur. Yang berkata-kata adalah nur. Coba dalam rumusan tadi, nurun fauqa nur, nurun ala nur, nurun fi nur. Adakah lagi selain tiga itu? Kada ada lagi. Selain tiga rumusan itu ada lagi. Maka ketika ketiga rumus itu sudah diketahui, dipahami, teryakini dan diyakini, maka itulah yang dikatakan usul ilallah.
Itulah yang dikatakan wusul ilallah, sampai kepada Allah. Bila di dunia mereka sampai kepada Allah, maka tentulah di akhirat dia tidak akan terpisah dengan Allah. Begitu maksudnya. Tapi bila di dunia dia tidak mengerti akan hal itu, maka ketika di dunia dia tidak usul ilallah, ia tidak sampai kepada Allah, maka lebih-lebih lagi di akhirat ia pun tidak dapat menemukan Allah. Siapa yang tidak bertemu Allah di akhirat, siapa yang tidak dapat menemukan Allah di akhirat, itulah neraka namanya. Jadi orang-orang yang di neraka itu kada berdapat lawan Allah. Orang-orang yang di neraka itu kada menemukan Allah. Bila mereka yang di neraka itu bertemu Allah, ya pasti ke surga. Bila mereka yang di neraka itu menemukan Allah, ya tentu mereka tidak akan di neraka, pasti ke surga. Surga itu nikmat, bahagia, gembira, iyalah. Bahkan dikatakan surga itu tempatnya kebahagiaan. Surga itu tempatnya kegembiraan. Surga itu tempatnya kenikmatan. Kenapa demikian? Karena bersama Allah. Bila bersama Allah bahagia lalu. Bila bersama Allah tentu gembira. Bila bersama Allah pasti nikmat. Rumusnya nurun fauqa nur, nurun ala nur, nurun fi nur. Bila zahir batin adalah nur, bila roh dan jasad adalah nur, berarti yang memandang adalah nur, yang dipandang pun adalah nur, yang mendengar adalah nur, yang berkata-kata adalah nur. Apa cirinya? Ada cirinya. Pasti ada cirinya. Kada mungkin kada ada cirinya. Apa cirinya? Bahwa roh dan jasad adalah nur. Apa cirinya? Bahwa zahir batin adalah nur. Apa cirinya? Bahwa yang memandang dan yang dipandang adalah nur. Apa cirinya? Bahwa yang mendengar adalah nur. Apa cirinya? Bahwa yang berkata-kata adalah nur. Cirinya tidak ada syak wasangka. Tidak ada was-was dan keraguan-raguan akan yang ada hanyalah nur Allah. Tidak ada was-was dan keraguan, bahwa yang ada hanyalah nur Muhammad.
Artinya kadada lagi menimbang-nimbang benar. Iya kah kadang bujur kah kadang. Itu berarti ragu-ragu kalau lah. Masa iya, masa kada, masa bujur, masa kada. Nah kayak itu tuh. Bila ada syak wasangka yang demikian, bila masih ada keraguan-raguan, berarti roh dan jasadmu belum nur. Kayak itu ya kan? Bila masih ada keraguan-raguan, berarti batin dan dohirmu belum diliputi, belum terliputi nur. Kayak itu ya. Sederhananya itu demikian. Artinya keraguan tentang nur tadi itu. Nah, bila ia hanya nur yang ada, tanpa syak wasangka lagi, tanpa kebimbangan dan keraguan lagi, tanpa ada bertanya batin tentang iya atau kada, bujur atau kada, bahwa yang ada ini adalah nur. Bila sudah kadada lagi syak wasangka, bila sudah kadada lagi pertanyaan-pertanyaan di batin, iya, ya iyalah nur yang ada, maka niscaya ia akan beroleh kebahagiaan, maka niscaya ia akan beroleh kegembiraan, maka niscaya ia akan beroleh kenikmatan. Dia akan berentet nantinya. Bila ia beroleh kebahagiaan, bila ia beroleh kegembiraan, bila ia beroleh kenikmatan, maka terbukalah jalan keluar baginya ketika ia mendapati suatu kesulitan. Maka terbukalah baginya ketika dia mendapati kesukaran, baik dalam urusan rezeki, baik dalam urusan pekerjaan, baik dalam urusan apapun, akan terbuka jalan keluar baginya. Kenapa? Karena si nur yang ada. Bukankah nur itu rahmatan lil alamin, ya kan? Bila nur itu rahmatan lil alamin, maka tentu akan terurai segala kekusutan. Bila nur itu adalah rahmatan lil alamin, maka akan terurailah lika-liku jalan yang penuh dengan rintangan, halangan, dan lain sebagainya. Itulah hakikat daripada wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, begitu kalau artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dibukakan baginya jalan keluar apabila ia mendapatkan suatu kesulitan, dan akan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak menyangka dari mana datangnya. Kenapa? Karena nur itu meliputi, ya kan? Maka disitulah kebahagiaan, maka disitulah kegembiraan, maka disitulah kenikmatan. Itulah
surga. Bila di dunia engkau mendapatkan, merasakan kebahagiaan, kegembiraan, kenikmatan dalam liputan nur pada zahir, batin, roh dan jasad. Di dunia kau rasakan surga, maka tentu lebih-lebih lagi di akhirat. Begitu maksudnya. Tapi bila di dunia yang engkau dapatkan adalah neraka, apa itu neraka? Syakwa sangka, keraguan-raguan, kebimbangan, kusang hati, kacau balau, stres ya, dan macam-macam. Itu berarti neraka. Termasuk keraguan-raguan tadi, kalau lah tentang hakikat nur tadi, iya kan? Ragu tentang hakikat nur, bahwa nur itu meliputi dan terliputi pada diri, zahir, batin, roh dan jasad. Ragu-ragu itu berarti neraka. Itulah makna daripada kesudahan ma'rifat. Itulah makna daripada kesudahan ma'rifat yang dikenal dengan istilah ma'rifat yang putus. Ilmu kesudahan ma'rifat atau ma'rifat yang putus itu juga ada di kitab Abdul Hamid Hambulung juga itu. Pada ma'rifat yang putus atau pada kesudahan ma'rifat, setelah engkau teryakini bahwa diliputi nur Muhammad, batin dan zahir, roh dan jasad, maka hilanglah kenapa, mengapa, dan bagaimana. Hilanglah pertanyaan kenapa, mengapa, dan bagaimana. Sebab pertanyaan kenapalah roh dan jasad itu diliputi nur Muhammad misalkan. Mengapa demikian? Bagaimana ceritanya? Itu berarti ragu-ragu kalau lah. Bila ada masih pertanyaan kenapa, mengapa, dan bagaimana tentang nur itu yang meliputi roh dan jasad, berarti belum terpakai 3 rumusan tadi. Belum terpakai 3 rumusan tadi. Nurun fauqa nur, nurun ala nur, nurun fi nur. Berarti belum terpakai 3 rumusan tadi. Bila belum terpakai 3 rumusan itu, berarti dia belum sampai kepada Allah, belum usul ila Allah. Berarti dia belum lagi mencapai makom yang disebut akulah aku. Artinya tauhid belum sempurna ia dapatkan. Tauhid belum sempurna di dalam keyakinannya. Itulah rumusan tentang hakikat nur Allah. Maka bila 24 jam
selalu teryakini tanpa ada syak wa sangka, tanpa ada keraguan-raguan, iyalah bahwa benar nur meliputi zahir batinku, bahwa nur Muhammad meliputi roh dan jasad. Yang ada hanya nur Muhammad adanya. Maka berarti selama 24 jam itu, baik dikala bangun atau dikala jaga, maupun dikala engkau tidur, hakikatnya engkau berada di dalam kesucian Allah, berada di dalam kesucian Nur Muhammad. Bila teryakini akan hal yang tersampaikan tadi, maka berarti selama 24 jam engkau berada di dalam kesucian Allah, engkau berada di dalam kesucian Nur Muhammad. Kapanpun engkau mati, dimanapun engkau mati, maka saat itu engkau mati di dalam kesucian Allah, engkau mati di dalam kesucian Nur Muhammad. Maka pantas dan layaklah engkau beroleh kebahagiaan, kegembiraan, dan kenikmatan. Maka itulah baiti jannati, itulah baiti jannati. Bukan rumah yang ada ini, bukan. Maksud hakikat daripada baiti jannati itu bukan rumah yang bangunan ini, bukan. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Yang dimaksud rumahku di situ adalah qalbun mukmin baitullah. Hati itulah baiti. Hatimu itulah yang dimaksud rumah tadi. Artinya hatimu tanpa syak wa sangka lagi. Hatimu tidak ada keraguan-raguan tentang Nur Muhammad itu, maka berarti hatimu telah menjadi baiti jannati. Maka demikianlah jalan yang dikatakan jalan cahaya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini tentang hakikat Nur Muhammad di dalam liputannya dan di dalam keserba meliputannya. Maka semoga dengan keberkatan Allah, dalam keberkatan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memberkati setiap diri kita, memberkati roh dan jasad setiap diri kita, memberkati zahir dan batin setiap diri kita, sehingga benar-benar ternyatakan dalam suatu keyakinan yang hak, keyakinan yang mutlak, keyakinan yang tidak dapat diganggu gugat, bahwa ialah zahiru wal batin, roh dan jasad padaku tiada lain adalah Nur Muhammad itu sendiri adanya. Maka leburlah keyakinannya di dalam tauhidullah wa tauhidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nyatalah dia yang dulu dengan dia yang sekarang tidak ada bedanya.
Diberkatilah Allah, diberkatilah Rasulullah setiap diri kita dalam keberkatan dan keberlimpahan nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menerangi setiap kolbu di diri kita, menerangi batin setiap diri kita, sehingga memusnahkan segala syak wa sangka dan keraguan-raguan. Barakallahu fikum, barakallahu fikum ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafina wa daratina wa barakatina wa maulana Muhammad.